Nah, ada hadis juga yang mengatakan bahwa Islam nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Betul. Dan hanya satu yang diterima oleh Allah. Betul. Ahli sunnah wal Ahli sunnah jamaah. wal jamaah. Nah, itu yang mana kalau semuanya merasa paling benar dari 73 golongan itu, mah? Karena banyak orang sekarang aja jangan jauh-jauh kan. Dulu kan zaman salafiyah. Iya. Zaman Rasulullah SAW, zaman para sahabat, zaman tabi'in. Ya. Karena apa? Yang namanya Rasulullah, sahabat bertemu dengan Rasul. Bertanyanya langsung. Para sahabat meninggal dunia, anak generasinya lahir tabi'in. Tabi'in ini nggak bertemu dengan Rasulullah. Bertemunya hanya dengan para sahabat. Sahabat. Meninggal para sahabat, lahirlah dari tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Ini masa hilafiyah. Karena berbeda kehidupan mereka, berbeda kota mereka, berbeda budaya mereka, dibawa oleh mereka. Nah, tadi Beduk nanya, dikatakan nanti Islam terbagi 73 bagian. Satu adalah yang benar, yang ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu dalam setiap langkah dan kesempatan kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasul. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian selamat dunia akhirat. Mana Quran dan sunnah Rasul? Hidup kita jalani kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasul. Benarkah saya bicara kayak begini kata Allah di Quran? Benarkah saya bicara ini kata Rasul? Benarkah saya berlaku begini kata Allah? Benarlah kelakuan saya kata Rasulullah? Itu yang harus kita tanyakan. Kalau kita merasa kurang benar, kurang baik, kembali pelajari Al-Quran dan surah Rasul. Kembali ke situ, insya Allah itulah yang disebut Rasul. Satu yang selamat, ahli sunnah wal jamaah. Masya Allah. Bagaimana juga nih kalau kita ingin mencari guru atau pembimbing dalam hidup kita untuk belajar, misalnya belajar ngaji, Maya. Cara yang paling benar, sama ini aja benar, sama itu aja benar, sama ini benar. Wah, itu membuat kita jadi Bingung. Tidak usah bingung. Yang namanya kita mencari guru jangan satu orang. Satu ayat diterangkan oleh 10 orang guru, 10 cara mereka menerangkan. Ambil positif dari mereka. Tapi yang jelas Allah berfirman ayat yang pertama, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. 2 kali Iqra. Iqra yang pertama syarat. Kalau kamu habis membaca, semakin dekat kepada Allah. Iqra yang kedua janji Allah bagi orang yang banyak membaca. Satu, bacalah. Maka Tuhanmu dengan karomnya memberikan ilmu pengetahuan yang belum kalian peroleh sebelum kalian membaca. Sebelum baca kan kita nggak ngerti. Iya, Mah. Bahwa PPKM hilang di akhir Desember. Katanya. Begitu baca jadi muncul tahu. lagi. Nah, Muncul bacalah. lagi. Maka Tuhanmu dengan karomnya memberikan pengetahuan kepada kalian sebelum membaca. Sebelum baca nggak tahu, udah baca jadi tahu. Ya. Titik. Dua, bacalah. Ulangi objek bacaan yang sama. Maka Tuhan dengan karomnya memberikan ilmu pengetahuan yang baru yang belum kalian peroleh pada bacaan pertama. Baca yang pertama belum ngerti. Belum. 2 kali, 5 kali jadi ngerti. Artinya belajar diulang. Quran hadis biar tahu isinya. Nggak cukup sekali. Ngapalin Fatihah 5 kali belum hafal. 10 kali hafal. 20 kali di luar kepala. 25 kali bisa mengajarkan kepada orang. Makin banyak makin baik. Yang ketiga, bacalah. Ulangi objek bacaan yang sama. Maka Tuhanmu dengan karomnya memberikan karunia bagi orang yang banyak membaca. Artinya orang yang banyak ilmu pengetahuan, barokah karunia dari Allah lebih banyak dari orang yang tidak pernah membaca. Tidak pernah membaca. Tuh. Ya. Makanya baca Quran dengan sunnah Rasul ini tugas kita. Baik. Iya, Mah. Membaca apapun sekarang memang harus dengan cermat ya, Mah. Baik itu di sosial media, broadcast, pesan di WA. Makanya Allah ya. berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidin. Al-Hijr ayat 9. Kata Allah, aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang memelihara Al-Quran. Caranya bagaimana? Banyak penghafal Al-Quran. Masya Allah. Di luar kepala, mengerti isinya, mengamalkan isinya. Mereka lah yang oleh Allah
diutus untuk menghafal Al-Quran, mengerti isinya, menjaga Al-Quran. Semoga generasi-generasi kalian yang berikutnya bisa menjaga Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah mah, kalau penghafal Al-Quran diutus untuk menjaga dan terus melestarikan Al-Quran. Kalau pesan-pesan yang lewat berikut ini diutus untuk menyapa pemirsa mah. Boleh ya Ma ya? Jamaah, nanti Mama akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 dan juga pertanyaan yang ada di studio. Sesaat lagi, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede.